lumayan aman banget malah, karena kita seminggu sekali itu kita juga selama seminggu sekali kita dapat suntik vitamin, jadi vitamin booster dari kantor. Jadi semoga imun kita tetap oke walaupun kita syuting pagi ke malam gitu sih. Apa ya, kita juga kalau di lokasi syuting semua kayak mengikuti banget protokol kesehatan. Even sampai kita baru sampai lokasi itu kita dicek suhu, terus juga kita dikasih selalu hand sanitizer, terus kalau kita naik benar-benar diwajibkan banget pakai masker. Dan apa ya, biasanya dan kita tuh nggak boleh ada orang luar masuk ke lokasi syuting. Orang luar Gitu. Sebenarnya boleh masuk, tapi harus wajib memberikan surat hasil swab test, bukan rapid tapi swab test. Iya, dan di sini pun pemain tambahan ataupun pemain harian aja mereka sebelum syuting aja mereka harus swab antigen dulu. Mereka juga diperhatiin, mereka juga dikasih vitamin kemarin kan. Iya, dan mereka pun juga udah dikasih vitamin segala macam. Jadi untuk protokol keras banget di sini gitu. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin imun kan bukan berarti kita harus selalu meningkatkan imun kan bukan berarti harus kita suntik atau gimana kan. Yang penting kita tuh happy dulu, itu ngaruh dari pikiran kita, ya kan, mental kita juga. Makanya itu dia kayak penting banget kekeluargaan kita di lokasi, chemistry kita di lokasi. Kalau kita KT, kita mencoba untuk berbaur satu sama lain, kita canda-canda satu sama lain, mungkin melakukan hal-hal yang bener-bener menyenangkan lah ya, yang refreshing gitu istilahnya. Kayak apa sih, kayak kita bikin video, ya kan, tiktokan, kita dance seperti itu sih. Yang penting kayak di lokasi kita membuat suasana di lokasi itu senyaman dan sebahagia mungkin satu sama lain. Itu sih. Terus selain itu juga kadang-kadang kalau aku sendiri mungkin ada jeda kosong, aku olahraga juga, Itu sih. Aku enggak. Of course. I'm okay. Sama Kak Hana sama Antonio. Oh, kita saling ngobrol aja, makan pun bareng. Semua kita saling kasih positive vibes lah supaya Itu juga kadang-kadang kalau udah selesai syuting kita nggak langsung bubar. Kita biasanya sih kumpul dulu, ngobrol dulu. di basecamp kita masing-masing tetap di lokasi syuting. Nah, kita tahu selain lokasi syuting kita juga nggak boleh berkeliaran juga karena demi kesehatan kita dan untuk kru di sini juga. Building chemistry antara kita tuh sebenarnya kita dasarin sama kita ngobrol as a friend aja. Itu nggak cuma buat cinta, tapi buat aku ke Zoe, buat aku ke Nio juga kayak gitu. Even sama yang lain juga yang senior kayak Budi Ditani. Itu kita base ngobrolnya tuh as a friend. Kalau kita udah klik ngobrol as a friend, untuk chemistry kita masukin, kita arahin kemana tuh jauh lebih gampang nantinya. Itu yang penting, makanya kita kekeluargaannya aja sih di sini harus kompak. Selama kita kompak tuh chemistry tuh gampang banget dapet ya, segampang itu. Dari aku, kita dapat chemistry itu karena kita ngobrol dan kita saling terbuka. Kebetulan juga teman-teman di sini kan profesional semua, jadi benar-benar open ya, tapi pribadi tetap pribadi sendiri ya, nggak usah dibawa ke lokasi, itu masing-masing. Jadi kita open, saling cerita, karena makan bareng dan kita sering di base camp bareng, itu buat kita makin akrab. Ngobrol-ngobrol, curhat. Itu yang dance itu kayak gitu. Iya, TikTok bareng. Itu kan kita juga ya jadi kalau misalnya dasar syuting kita, kalau misalnya lawan main kan kita harus pegang-pegang kan, nggak enak juga kan, kayak main pegang-pegang orang itu kan nggak sopan kan, maksudnya jadi karena profesionalitasnya dia, terus dan dia percaya sama aku nggak bakal melakukan hal yang aneh demi syuting aja, karena dia mengizinkan aku melakukan itu dan aku mengizinkan dia pegang-pegang. Kayak yaudah, yang penting chemistry-nya nyampe ke orang-orang kalau misalnya kita memang sedekat itu dan kita seakrab itu gitu. Jadi kayaknya enak. Ya bahkan untuk scene marah-marah pun jadi nggak ada perasaan nggak enak hati buat marahin, karena emang udah temen juga, kita emang udah deket banget ya, no offense aja gitu loh, karena mereka juga tahu ini cuma syuting, ntar juga habis kan kita ketawa-tawa lagi kayak biasa. Bener, kayak misalnya aku adegan fighting sama teman-teman fighter, itu aku kadang-kadang kalau mukul tuh nggak berani mukul kena, kadang kayak aduh kasihan. Tapi kalau sama Nio kena. Tapi habis itu kita ngobrol enak lagi, itu enaknya sama Nio tuh.
Yang penting harus tidur cukup sih, dan kita harus selalu bisa nyempetin tidur kalau kita lagi bisa nyempetin tidur di lokasi syuting. Minum air yang banyak. Iya. Makan makanan yang benar juga. Ya. Dan makan tepat waktu karena itu penting banget. Si vitamin kan gitu kan. Ya. Dijagain juga kok sih. Iya, dan yang bikin enak juga kita di sini syutingnya syuting sehat. Jadi kita jam 9, jam 10 tuh kita baru mulai syuting. Terus jam 12 tuh paling malam kita udah udah di set, udah reading, udah mau take, pending pulang semuanya. Karena udah jam 12. Karena udah jam 12 dan sini terlalu berat. Ayo kita jawab sih. Dengan Nio juga, aku sama Nio ini sebenarnya sama, kita berdua ini the clown of di lokasi, kita berdua clownnya sebenarnya. Jadi kita nggak bisa ngeliat orang sedih, orang bad mood tuh kita nggak mau, kita pasti cheer up. Dan sebenarnya Zoe juga, Hana juga dia sering beliin makanan, dia cheer up kita semua. Nah kalau dari segi makanan kelihatan cewek-cewek. Kalau kita yang lucu-lucuan aja ya. Sebenarnya caranya tuh ya ada sisi apa ya, kayak mungkin dekat gitu ya. Jadi seumpama dia ada masalah yang emang mereka butuhkan untuk cerita ke kita atau emang harus mereka ceritain ke kita, ya kita pasti akan mendengarkan dengan seksama gitu. Kita mencoba untuk memberikan solusi jika ada masalah, tapi kita nggak pernah memaksa lawan main kita yang sedang ada masalah itu untuk menceritakan. Kalau seumpama dia mau menceritakan, ya kita akan mencoba untuk memberikan solusi. Tapi seumpama emang mereka tidak mau, ya mereka pasti akan pendam sendiri. Tapi balik lagi, untungnya di sini nggak ada yang kayak gitu sih. Maksudnya mungkin kalau ada yang galau-galau atau gimana itu masih ada. Hanya balik lagi kalau udah kita namanya keser, udah ngomongin scene, kita benar-benar menyampingkan semua yang namanya masalah pribadi. Iya, kita sangat memisahkan itu antara masalah pribadi, kehidupan kita pribadi, sama pokoknya kalau udah nyampe set aja itu kita udah sesuai karakter masing-masing. Ya, orang ngabut itu kan wajar kan, apapun yang terjadi kayak rumah di mana-mana manusiawi. Cuman ya untungnya kita semua pemain di sini bisa tutupin itu semua. Nanti selesai take, selesai syuting, kita curhat lagi pas makan atau apa, baru kita hangat lagi, baru starting lagi fresh lagi. Jadi kita bisa support satu sama lain dan menghandle Gimana? Ini istri aku ya. Ya, tapi kalau ngomongin hero kan siapa? Kan ada dialognya dia, lawan. Ya nggak dianggap nyok. Udah deh. Sabar ya. Iya, jadi kan kalau ngeliat tuh selalu ada gitu di samping. Maksudnya gini, Dewa selalu berusaha untuk menjadi hero-nya Nana walaupun ada sosok Pasya sebagai bodyguard dan supir pribadi. Nah, gimana nih memainkan perasaan karakter itu? Maksudnya bersaing cinta di dalam peran itu, masuk ke dalam peran itu, bersaing cinta atau bersaing bersama Pasya. Dulu ya. Jadi untuk membedakan Alia ini kenapa bisa kayak gini, itu aku berawal dari brainstorming. Jadi aku harus tahu dulu Alia ini backgroundnya seperti apa. Jadi kayak masa lalunya Alia nih apa. Aku meraninnya juga jadinya lega karena aku tahu motifnya apa dan aku mengerti karakter Alia ini kenapa bisa sampai kayak gini. Nah, untuk pembentukan karakternya sendiri ini aku ngambil contoh banget sama Alia gitu. Jadi teman aku ini adalah seorang janda anak satu, rambutnya pendek, badannya seksi, cara dia ngobrol sama laki-laki itu kayak sensual. Jadi kayak salah satu orang yang aku jadi salah satu acuan acting aku adalah si orang tersebut gitu. Terus sama dia juga sama Pak Maruli Ara, sutradara kita, dia nggak pernah capek, nggak pernah putus ngingetin kita bagaimana kita harus menguatkan karakter kita. Nah, dari situlah karakter Alia nih bisa terbentuk karena Pak Maruli Ara bisa ngelihat potensi apa yang kita punya dan sama dia potensinya tuh gali gitu. Jadi dia tuh nggak pernah maksain kayak lo harus bisa kayak gini, enggak, tapi kayak dia lihat apa yang kita bisa sama dia biasa gitu, makanya keluarlah seperti ini. Ya kalau dulu tuh let's say di Anak Langit dulu tampilannya boyish, terus rambutnya panjang, terus kita make up-nya tuh agak tebel. Kalau dari lo kayak gitu ya. Terus si Alia nih sekarang rambutnya pendek, abis itu pakaiannya lebih tertata rapi karena dia kantoran kan, kerjanya kerja kantoran.
Terus kalau dari pembawaannya juga beda. Kalau si dulu yang di Anak Langit, let's say itu agak lebih urakan, lebih kasar karena itu emang trek-trekan, naik motor lah segala macam. Terus kalau yang sekarang nih karena aku tahu ini adalah seorang pelakor, jadi kita harus membawakannya gimana sih seorang pelakor sampai bisa ngegayat laki-laki orang gitu, maksudnya suami orang. Kenapa sih kan bisa nyantol sama pelakor, apa sih yang dilakukan pelakor untuk menggayat suami orang gitu. Jadi harus ada gitu-gitunya sih. Lanjut ke pertanyaanku, selalu merasa kayak wah kenapa mereka lebih dekat, kenapa mereka gini. Aku juga nggak cinta sama dia, nggak apa-apa mereka dekat, nggak peduli aku. Cuman aku selalu kesel karena di otak aku Pasha ini selalu dianggap langit. Nah, cara aku nunjukin kalau misalnya aku saingan sama dia adalah dengan cara ya kalau misalnya ada Pasha aku selalu pegang Nana, aku deketin Nana Karang kayak ini sih aku ngomong apa, aku nggak bisa apa-apa dia sebelah aku. Seketika gengsinya hilang ya kalau ada Pasha. Iya, gengsinya hilang. Padahal sebenarnya kalau misalnya ada Pasha nggak aku pegang, ngapain aku pegang dia? Cuma di depan Pasha doang. Dan aku menutupinya dengan cara aku bilang alasan lain sebagai suami. Jadi aku harus pegang dia supaya nggak diambil cowok lain. Kalau dari sisi aku sih, kalau dibilang bersaing sama Pak Dewa juga nggak bersaing sih, karena jatuhnya di sini aku itu benar-benar mengagumi Nana, barannya dan kebaikannya dan juga ketulusan cinta dia cintai Pak Dewa itu sih. Dan juga bersaing, aku di sini tidak mencoba untuk merebut Nana dari Pak Dewa. Justru aku di sini tuh malah mencoba gimana caranya biar Nana ini tidak disakiti sama sekali oleh Alia atau orang-orang dari luar. Gitu loh. Jadi dibilang bersaing sih nggak bersaing ya. Mungkin karena istilahnya aku menjadi bodyguard Nana dan aku sering banget menyelamatkan Nana. Jadi Pak Dewa itu berpikir aku memiliki hubungan khusus sama Nana. Padahal kan di situ tugas aku sebenarnya hanya menjaga Nana, dan di situ timbul rasa cemburu itu dari Pak Dewa. Makanya kelihatan seperti bersaing, tapi sebenarnya tidak bersaing. Dan aku benar-benar menghargai bahwa Bu Nana ini adalah istri dari Pak Dewa. Sebenarnya untuk Nana sejauh ini dia masih belum sadar ya kalau Pasha itu ada perasaan sama dia. Dia cuman pikir ya Pasha hanya menjalankan tugas dia sebagai bodyguard, dan dia mungkin karena umurnya nggak begitu jauh juga, sesama muda, jadi di situ sih Nana nggak begitu kaget ya kalau Dewa tuh cemburu. Cuman kagetnya kayak kenapa sih kamu nunjukin cemburu, apa kamu sayang sama aku atau enggak. Nana tuh tetap aja fokus ke Mas Dewa karena ya Nana nggak begitu menunjukkan juga kan rasa pedulinya ke Pasha sama sekali. Justru kayak ya udah dia hanya sekitar di tempat makan kamu selalu bilang itu anterin buat dia, buat Pasha dulu lah. Itu kan sebatas bos dengan perhatian. Ya kan aku nggak suka. Ini pertikaian rumah tangga nanti dong. Iya, gimana sih? Pertikaian rumah tangga nih. Tolong Pak Dewa jangan sakitin Bu Nana, Pak. Dia nggak mau menikah. Pak Dewa juga harus respect dong sama istri Bapak. Sekretaris diam dong. Aku diem dari tadi. Aku diem. Tapi justru di sini tuh uniknya ya itu dia, karena ada kehadiran Pasha di sini itu malah menunjukkan, membuat orang-orang itu dan netizen kayak tanda tanya gitu. Sebenarnya Pak Dewa ini cinta sama Nana atau enggak sih? Soalnya satu sisi dia tuh menunjukkan sikap yang gengsi dan tidak peduli, istilahnya menjual mahal gitu kepada Nana. Tapi satu sisi setiap ada Pasha, Pak Dewa benar-benar dibakar oleh api cemburu yang sangat amat membara gitu. Kalau nggak ada Pasha gitu. Kalau nggak ada Pasha, ya aku bakalan gengsi aja terus gengsi ya. Ya, kayaknya itu yang dibingungkan oleh Nana, kayak kenapa sih giliran ada Pasha, Mas Dewa menunjukkan itu semua. Padahal Nana tuh sebenarnya tahu itu Dewa begitu agak-agak pencitraan, kayak bisa membuat nenek ratu senang gitu-gitu. Dan supaya nama aku di Buana Kolom ini nggak jelek ya ampun istri lu direbut orang. Iya, memalukan gitu. banget, pengen sebagai Dewa Buana diambil istri sama orang kayak wah. Sangat egois ya, tapi Dewa Buana sendiri aja yang sama seperti aku. Banana di sini. Si Banana di sini. Hello. Oh hello. Makanya itu dia ironis ya. Masa istrinya nggak boleh dekat sama siapa-siapa tapi suaminya boleh.
ego seorang laki-laki. Ntar apartemen aku perpanjangin ya. Iya. Oke. Gua pernah dipanjangkan udah milih. Sebut salah satu scene lebih kayak ke scene yang sama Alia ya, itu udah cukup menantang banget buat aku karena aku dipesan sama Opa sutradaranya Pak Maluni Ara, di mana Nana ini walaupun dia sekarang mulai berani sama Alia, tapi bukan berarti dia bisa menjatuhkan Alia, bisa marah-marahin Alia. Pokoknya kan yang kita lihat yang viral-viral itu kan istri saya kan berani banget kan sama pelakor, kayak main jabak-jabakan lah inilah di sini, sedangkan nggak sama sekali karena Nana masih punya hati, masih tidak mau menurunkan harga diri Alia walaupun dia udah seperti itu sama suaminya sendiri. Jadi Nana walaupun semarah-marahnya Nana tapi dia tetap kalem. Sama Alia ya, ada yang fighting sama kamu kan. Itu sebenarnya kita udah prepare sebenarnya. Kita udah prepare dan luckily karena chemistry kita enak dan dekat, jadi kita nggak begitu berat ya untuk menjalankan hal itu ya. Dan dibantu dengan teman-teman di lokasi juga ya kan. Tapi buat aku berat cuman karena kita udah lumayan lama ya, udah berapa episode ini kan sebenarnya kita ngerasa udah lama banget padahal baru sebulan lebih ya. Aku ngerasanya lebih lama banget dan perubahan aku dari rambut panjang ke sini cepat banget dan itu aku ngerasa lama banget semuanya dan aku ngerasa deket langsung di set mau scene panjang kayak gimana pun walaupun ribet gimana pun tapi aku langsung emosinya tuh nggak putus, mau kekat gimana emosinya nggak putus, langsung nyambung kita kan. Itu juga aku sama Alia dan Pasha. Nah, sama Pasha juga fightingnya wah kemarin ada satu scene kemarin fightingnya intens banget dan itu enak banget. Jatuhnya itu sebenarnya kita jujur aku sama Cinta pun nggak ada ngerasa capek sama sekali buat fighting, nggak ada ngerasa ini beban bagus atau kurang ini kurang itu, kita nggak ada mikir segitu sama sekali. Justru kita benar-benar enjoy banget ya. Terus kadang-kadang kita di apa? Pas masih ada diarin ada yang fighting kita masih latihan kayak kita masih ada bercanda sedikit, ya untuk memberikan semangat lagi satu sama lain. Jadi kayak ada ngerasa capek karena kita berdua intinya enjoy dan kita emang seneng banget fighting. Bener. Jadi dulu kita enjoy dulu apa yang kita kerjakan itu untuk cintai dulu, jadi nggak ada ngerasa beban sama sekali. Di scene berat mau kayak fighting itu ya capek pasti ada capek, sakit pasti ada sakit. Tapi yang penting karena perasaan kita happy dan enjoy, semua yang beban itu hilang. bener sih. Cuma yang berat itu sebenarnya adegan air yang berturut-turut itu. Itu lumayan. Iya, itu beda ya. Itu beda, cuman karena kita enjoy lakuinnya. Kayak bahasa underwater itu. Tapi semuanya terbayar oleh fans. Terima kasih kalian semua fans kita yang udah support. We love you. Mungkin harus dijawab sama Cinta dan Joy ya, soalnya Iya. mereka di sini jatuhnya Pak Sutri kan. Kita bukan pasutri jadi kayak oke. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Kalau aku Sutri. sih biasa ngeliat dari teman-teman aku yang baru nikah, terus dari orang tua aku juga pasti. Iya itu sih. Pokoknya teman-teman aku pada tahun-tahun belakangan ini pada banyak yang nikah kan yang seumuran aku. Aku tuh juga belajar dari mereka rumah tangga mereka kayak gimana. Ya sebenarnya kita ngelihat dari orang sih yang kita masukkan ke diri kita. Orang-orang di sekitar kita ya, itu justru contoh juga buat kita. Dan yang aku pikirin awalnya tuh kayak justru kayak bukan research gitu ya. Aku justru pikirin, aduh lawan main aku siapa nih, chemistry kita bakal klop nggak, karena ceritanya mungkin istri sama istri, tapi ternyata alhamdulillah sejauh ini kita Coba lagi pertanyaan aku Pak. Juga. Apalagi kan kehidupan. ke bawah ke kehidupan sehari-hari ini kan cerita ini Beda, persis beda. fiktif ya kan. Pasti kan ada yang kesamaan-kesamaan sama dunia nyata itu kan ada pasti kan. Jangankan aku sama pemain-pemain teman-teman yang lain, kalian yang nonton pun pasti ada kesamaan-kesamaan itu wajar sih sebenarnya. Dan kalau misalnya ke bawah-bawah sampai ke rumah, emosinya mungkin ke bawah. Kalau misalnya lagi sedih-sedih seharian sampai rumah mungkin ada yang melu, ada yang lupa itu. Ya kalau besok pagi hilang lagi, itu wajar sih. Aku tambahin dikit kan, tapi emang ceritanya kan juga itu ya, sebenarnya nggak ada yang relate banget sama kita ya ceritanya kan, mana maksudnya coba untuk merebut suami. Waduh, kalau hal itu Iya makanya itu dia, makanya sangat jauh.
kalau dibilang sampai ke bawah ke real life itu dari karakter kita mungkin ya enggak sih, nggak terlalu, karena emang kita juga nggak terlalu relate sama kehidupan kita. Kehidupan kita. Santai. Cinta Brian juga. Nanti boleh dijelaskan, boleh dijelaskan ke teman-teman. Biar chemistry kita kelihatan. Keren cinta. Silakan teman-teman. Ayo kita jalan-jalan. Dadah guys. Aku tidur. Kalian tadi sama siapa? Oh iya. Kalian tadi sama siapa? Ya, Ini kantor dewan. ya. Kantor dewan. Nah, ini saya kantor dewa. Aku mau tunjukin di mana tempat aku duduk. Di sini. Pak Dewanya di sini. Dewa. Rekan. Tapi dia ngeliatinnya ke sana loh, parkiran mobil, padahal kan di situ kan itu harusnya. Ya. Terus ada kolam renang nggak sih di mana? Masih ada ikan. Kita lihat. Masih ada ikan sama Joey. Lihat, datang. Jadi waktu itu ada adegan yes. Jadi waktu itu ada adegan aku nyebut ke sungai, dan kita nyelamatin dewa tenggelam. Itu masih ada bekas-bekas dari kemarin aku sama Nana yang aku gelap, yang dilempar. Lagi ya. Terus adegan-adegan Jadi ini kebanyakan kantor semua di sini kantor semua yang khusus kantor. Ini juga tempat karyawan muda. Ini tempat karyawan muda. Berantakan karena setiap belum rapi. Ini kantornya Alia sebenarnya. Sekarang lagi nih jadi ruangan wardrobe. Ya. Kemarin wardrobe kemarin saya hindari. Tentang Buana Port. Ini tempat. Penting biasanya perawat di sini nggak ada tulisan-tulisan Buana Port. kita lihat Buana Port. Ini abang perusahaan. Hari ini betapa merhatiannya ini kita ini sama kita ya. Ada berat-berat ya hari ini. Jadi dari kantor itu langsung makanan Langsung berikan makanan. Ya. Oke, kita langsung kita jajan buat ya, buat berdaya kita kalau nggak ada ini. Nah, kalau kalian sering lihat mobil pribadi dari kendaraan Pak Dewa yang pernah hapus dari Pak Dewa ini dari kendaraannya, ya sudah Pak Dewa. Rumah sakit. Oh, ada Dengan orang di atas. Tapi kalau di luar bangunannya kayak itu jadinya kayak surga ya. Yo benar. Dimana apapun nanti penjara, Ya penjara juga di sini, rumah sakit penjara, pasar. Karena kita kalau di pasar biasanya kita setuju pulang pasar bukan apa-apa. Tapi karena ini transportasi, jadi mereka tekstur ayam kan bakar segalanya yang semua kurang dengan apa batang kita di sini dan dengan main-main teman-teman kita yang membantu punya sudah direktif dan seremoni semuanya. Ya. dan di sini ada sutradara Yang kebetulan lagi Noda Nah, mungkin bisa order.
Dari tim 2 nih. Saudara tim 2 nih. Oke, lo dari harus biasakan ya saya tapi Pak Winci ini kalau main teka-teki set tuh gampang banget ya. Aku sampai bingung pilih nomor berapa, turun di mana, naik mana ya. Terus sama Winci deh, saya tik aja. Siapa yang membuat setnya Dan kalau live apapun itu dia bisa cepet banget nyelesainnya ya. Si panjang-panjang tapi kalau udah live sama dia langsung bener-bener. Tadi mereka keren semuanya. Thank you. Oke, silakan. Ya, saya Begini. sakit. Ini kawan saya. sekarang fullnya lagi istirahat semua karena belum ada yang syuting. Kita respon tadi juga aja sendiri ya. Iya, saya aja kalau kalian perhatikan, grup ini juga semuanya sudah di protokol kesehatan. Kita latih, kita menggunakan Soalnya kita karena kita lagi mau kita ke kalian, kalau kita mau itu. Biasanya hallway, apa sih hallway? koridor rumah sakit. Rumah sakit biasanya setnya di sini, biasanya setnya di sini, dan untuk masuk ke ruangan rumah sakit dan ada wasakatan ya kita cek ruangannya ya, ada wasakatan badannya bukan Badannya bisa jadi alias ada ya kenapa nggak tahu ya? Tahu. akhirnya Wijaya semua nama Seolah-olah bikin seperti tempat dan kamar ruangan. ada infusnya, ada Ada cas dan kuatnya apa yang main? Dokteran. Ya, itu ada dokteran. Dan yang paling penting setiap hari, setiap pagi ini semuanya semua disinfektan. Ini pasti setiap Ini semuanya disinfektan. Sebelum kita take itu apapun barang-barang yang kita pegang pun disinfektan. Setiap kali baru datang ke set, jajan apaan? Ceritain secara tangan. Oh, kira-kira Setiap hari selalu dikasih tipsnya itu Wah, ini dia pasien pemainnya, pasien kita pas banget ada Muti di sini sudah bersebar. Gak ada sih. Dan kita biasanya ada satu rumah, tapi kok gak jauh dari sini. Kita sebenarnya di satu daerah semuanya untuk mengejar biar Dan juga kalau kalian pernah lihat adegan hari jalan, setnya juga di sini tuh. Itu ya. Tapi belum jadi. Belum jadi karena diubah jadi rumah sakit. kita lagi bongkar set segala macam. Oke? Boleh. Tinggal closing. Oke, tinggal closing. Oke. Ada juga yang jadi salah kita ngapain ada yang kita lebih utamakan keselamatan pemain dan tim dan biarkan kurang banyak juga. Jadi kita baru lihat di sini dulu. Semoga kalian enjoy. Tadi kita bikin lokasinya. Dan terima kasih. Promo biasa. Dan kalian semua jangan lupa Selalu saksikan dan nonton sinetron Rumah Harian Seorang Istri Setiap hari jam 18.50 waktu Indonesia bagian Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Thank you.